Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Manuel Panjangan. Sini saya akan menjelaskan tentang memori. Apa itu memori? Memori merupakan komponen penting dalam sistem komputer, berperan sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang diproses. Memori memungkinkan komputer untuk bekerja dengan cepat dan efisien. Selanjutnya adalah jenis-jenis memori. Yang pertama adalah RAM, Random Access Memory. Memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. RAM bersifat volatif, artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan. Yang kedua adalah ROM, Read Only Memory. Memori non-volatif yang menyimpan instruksi dasar untuk menjalankan komputer. Data dalam ROM tidak dapat diubah. Yang ketiga adalah cache, memori kecil yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses sehingga komputer dapat mengaksesnya lebih cepat. Selanjutnya adalah fungsi memori. Fungsi memori yang pertama itu ialah penyimpanan data. Memori menyimpan data yang sedang diproses, termasuk program, file, dan hasil perhitungan. Dan kedua, fungsinya adalah pengambilan data. Ketika program atau data diperlukan, CPU mengambilnya dari memori. Yang ketiga adalah dukungan proses. Memori bekerja dengan CPU untuk menjalankan program dan memproses data. Selanjutnya adalah cara kerja memori. Yang pertama itu adalah permintaan data. CPU mengirimkan permintaan data ke memori. Yang kedua adalah pencarian data. Memori mencari alamat data yang diminta. Yang ketiga adalah pengiriman data. Memori mengirim data yang ditemukan ke CPU. Selanjutnya adalah contoh aplikasi memori pada perangkat IT, yaitu yang pertama adalah pada laptop. RAM pada laptop menyimpan data aplikasi yang sedang dibuka seperti word processor, browser, dan game. Yang kedua adalah pada smartphone. Memori pada smartphone menyimpan aplikasi, foto, video, dan data lain yang digunakan pengguna. Yang ketiga adalah smartwatch. Memori pada smartwatch menyimpan data aplikasi, pengaturan, dan notifikasi. Selanjutnya adalah peran memori dalam pemrosesan data. Itu pertama adalah penerimaan data. Data diterima dari sumber eksternal seperti keyboard atau internet. Yang kedua adalah penyimpanan data. Data disimpan di memori sebelum diproses oleh CPU. Yang ketiga adalah pemrosesan data. CPU memproses data berdasarkan instruksi program yang disimpan di memori. Yang selanjutnya adalah penyimpanan hasil. Hasil pemrosesan data disimpan kembali di memori sebelum dikirim ke perangkat output. Sekian, terima kasih.